kisah bangsa Israel yang menyeberangi sungai Yordan berdasarkan kitab Yosua 3 dan pasal 4. Setelah 40 tahun mengembara di padang gurun, tibalah waktunya bagi bangsa Israel untuk masuk ke tanah yang dijanjikan Tuhan, yaitu tanah Kanaan. Pemimpin mereka adalah Yosua yang menggantikan Musa setelah Musa meninggal. Ia menerima perintah langsung dari Tuhan untuk menuntun umat Israel menyeberangi sungai Yordan. Saat itu sungai Yordan sedang meluap karena musim panen. Airnya deras dan tidak mungkin diseberangi dengan cara biasa. Namun Yosua menyampaikan kepada bangsa Israel, "Kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan ajaib di antara kamu." Yosua 3 ayat 5. Kemudian para imam yang memikul tabut perjanjian Tuhan berjalan paling depan. Ketika kaki mereka menyentuh air sungai Yordan, air itu berhenti mengalir. Air yang datang dari hulu berdiri menumpuk seperti bendungan, sementara air di hilir mengalir turun ke laut mati dan habis. Tanah dasar sungai menjadi kering dan seluruh bangsa Israel menyeberang dengan selamat. Mereka menyeberang di hadapan tabut Tuhan yang tetap berada di tengah sungai sampai semua orang lewat. Setelah seluruh bangsa menyeberang, Tuhan memerintahkan Yosua agar memilih 12 orang dari setiap suku Israel untuk mengambil 12 batu dari dasar sungai Yordan. Batu-batu itu akan kemudian didirikan di tempat mereka bermalam di Gilgal sebagai tanda peringatan. Setelah mereka keluar dari sungai Yordan, kaki mereka menyentuh tanah Kanaan untuk yang pertama kalinya, dan Yosua sebagai pemimpin bangsa Israel, di depannya tampak ada sebuah kota yang tidak seperti kota-kota lain. Tembok-temboknya menjulang tinggi di atas dataran, sebuah kota yang gerbang-gerbangnya selalu terkunci dan penjaganya yang selalu waspada. Bagi Kanaan, itu adalah sebuah benteng pertahanan yang tak tergoyahkan. Namun bagi bangsa Israel, itu adalah ujian pertama yang dijanjikan oleh Allah kepada mereka. Itu berarti sebagai upaya jalan yang telah ditetapkan oleh Tuhan kepada mereka. Lalu Yosua secara diam-diam mengirim 2 pengintai untuk melihat kota Yeriko itu. Mereka melewati lembah-lembah yang gelap dan sampailah mereka di kota besar itu dengan tenang. Setelah kedua pengintai ini kembali, mereka lalu menceritakan kepada Yosua bahwa sesungguhnya Tuhan telah menyerahkan kota itu. Kemudian Yosua mengingat apa yang dikatakan oleh para pengintai itu. Lalu Yosua mengumpulkan orang-orang untuk berperang. Namun sebaliknya, Tuhan memberikan instruksi kepada Yosua, bukan dengan instruksi manusia, melainkan cara Tuhan. Ketika tiba waktunya bagi mereka untuk meruntuhkan kota itu, mereka harus mengelilingi kota itu selama 6 hari, 1 kali dalam sehari, dan pada hari ke-7 mereka harus membunyikan sangkakala, dan ketika bunyi sangkakala itu dibunyikan mereka harus bersorak-sorak, maka runtuhlah kota itu pada hari yang ke-7. Ketika waktunya sudah tiba, berangkatlah orang Israel ke Yeriko, dan para imam-imam mengangkat tabut perjanjian, mereka yang paling depan, dan 7 imam membawa sangkakala dari tanduk domba jantan. Dan setelah hari ke-6 mereka harus membunyikan sangkakala dan bersorak-sorak, maka seketika itu juga runtuhlah kota itu, dan mereka memasuki kota itu dan menumpas segala apa yang ada di dalam, kecuali keluarga Rahab. Setelah bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan, Yosua mengumpulkan semua suku di Silo, tempat kemah pertemuan berdiri. Tuhan telah menepati janjinya memberikan negeri yang subur dan penuh berkah. Tanah itu dibagi menjadi bagian-bagian untuk 12 suku Israel sesuai dengan undi dan petunjuk oleh Tuhan. Setiap suku menerima warisan mulai dari pegunungan, lembah, hingga tanah yang penuh sungai dan ladang. Tanah Kanaan menjadi milik Israel bukan karena kekuatan mereka, tapi karena janji setia Tuhan. Dengan sukacita, bangsa Israel menetap di negeri itu, mengingat selalu bahwa segala berkat berasal dari Allah yang selalu setia kepada mereka.